Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ma'syarul muslimin wal muslimat, Bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja Anda berada, kita sekarang membahas tentang kontribusi besar yang diberikan agama Islam dalam dunia kesehatan. Kita bahas tentang kenikmatan Islam yang bukan hanya kenikmatan hidayah untuk sampai di akhirat, tapi juga hidayah untuk hidup sehat, untuk hidup lebih berkualitas di dunia ini. Kelebihan agama kita, ya, alhamdulillah, adalah agama yang lengkap, bukan hanya tentang ibadah, tentang akidah, tapi juga tentang semua kehidupan, ya. Ada ajaran tentang ekonomi, ajaran tentang berkeluarga, ajaran tentang termasuk kesehatan. Ya. Sebelum Islam itu dunia dalam kegelapan, termasuk dalam dunia kesehatan. Dalam masalah penyakit itu banyak keyakinan yang dominan ketika itu, bukan hanya di dunia Arab, bahkan sampai di Eropa yang ketika itu dalam masa kegelapan, ya, juga di bagian dunia yang lain itu, misalnya dalam masalah penyakit itu mereka melihat penyakit itu sebagai kutukan Tuhan. Orang terkena penyakit itu orang terkutuk, sehingga seperti kalau orang kena penyakit lepra itu dikurung, dipasung, di borgol, gitu, ditahan karena sampai dia ya bebas atau biasanya mati. Ada juga yang memberikan pengobatan dengan cara apa? Cara kepalanya dipaku. Kepalanya dipaku gimana? Iya, dipaku katanya supaya setannya keluar. Itu ketika itu ada keyakinan-keyakinan seperti itu yang banyak tersebar, ya, terutama di Eropa ketika itu. Ya. Ketika itu Eropa dalam masa kegelapan, ya. Islam itu datang dengan agama yang sangat mendukung, sangat memperkuat kesehatan manusia. Ya, di antara maqasid syariah itu hifdzun nafs, ya, memelihara jiwa, bagaimana supaya jiwa manusia itu terpelihara termasuk kesehatannya. Rasulullah SAW misalnya menganjurkan untuk kaum muslimin memelihara kesehatan. Ya. Bahkan ibadah itu dimulai dengan membersihkan diri. Ya. Di mana ketika itu ada ajaran-ajaran agama yang mengatakan kalau orang ingin dekat kepada Tuhan itu jangan mandi, kalau semakin kotor itu semakin zuhud, semakin tinggi di hadapan Allah. Itu ada keyakinan seperti itu, supaya juga ada, ya, di India itu agama seperti itu. Itu waktu itu cukup banyak, termasuk agama Nasrani ketika itu punya keyakinan seperti itu. Ya, sekarang mungkin sudah berubah, ya, tapi ketika zaman itu gelap sekali dalam persepsi manusia, ya, tasawur manusia tentang masalah kesehatan dan masalah pengobatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam itu menjadi umat yang kuat. Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada yang lemah. Wa fi kullin khair, walaupun semuanya baik, ya. Setiap orang yang beriman itu punya kebaikan. Bukan berarti kalau kuat itu bisa merendahkan yang lemah, tidak. Sisi lain juga hadis yang innama turzaquna bi du'afaikum, innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Itu hadis sisi lain, ya, jangan meremehkan orang yang lemah, karena barangkali justru doa-doa mereka itu bisa membuat orang-orang yang lain mendapat keberkahannya. Dalam dunia pengobatan, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berobat, ya, bukan menyerah kalau ada penyakit. Rasulullah memberi anjuran, bahkan perintah, tadawau ibadallah fa innal ladzi anzalad dawa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Karena yang menurunkan penyakit itu Allah juga yang menurunkan obatnya. Fa idza asabat dawa'ud da bara'a bi idznillah. Kalau obatnya itu cocok dengan penyakitnya, dia bisa sembuh. Itu konsep Islam. Harus diobati penyakit, bukan menyerah karena menganggap itu sudah kutukan dari Allah, terima saja. Tidak ada ajaran seperti itu dalam Islam.
Dalam Islam juga ya tentang kebersihan, tentang makanan juga ada ajaran tentang makanan supaya dipilih makanan yang sehat. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, makan dari yang halal dan yang thayyib, yang baik, yang kualitasnya baik. Jangan sembarangan milih makanan yang enak saja atau uh, yang aneh-aneh ya. Alhamdulillah umat Islam itu uh, bukan dan sepanjang sejarah bukan jadi bangsa atau komunitas yang memunculkan penyakit baru ya. Ada yang penyakit baru karena babi, ada yang penyakit baru karena kelelawar, ular dan sebagainya. Umat Islam tidak, karena umat Islam menjauhi hal-hal yang diharamkan seperti itu. Baik dihalalkan dalam Quran ya, diharamkan dalam Quran seperti babi, darah, atau diharamkan dalam hadis ya, hewan-hewan buas diharamkan. Juga dengan kias para ulama yang memfatwakan yang dianggap sama dengan hewan-hewan seperti itu fawasik ya, hewan-hewan yang kotor itu juga. Al-Quran menghalalkan yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaikumul khaba'ith. Itu ayat yang umum. Allah Rasulullah SAW menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang kotor-kotor, yang buruk-buruk. Itu khaba'ith. Selama itu khaba'ith diharamkan. Jadi itu dari segi konsumsi ya, konsumsi makanan. Juga kalau ada penyakit ya tadi apa namanya, dianjurkan untuk diperintahkan untuk berobat. Dan berobat dalam Islam itu bukan bagian yang lain tidak bertentangan ya dengan tawakal. Sebagai keyakinan-keyakinan itu kalau orang menyerah kepada Allah itu ya sudah, tidak berusaha apa-apa, tidak, dalam Islam harus berusaha untuk sembuh. Karena itu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ara'aita al-adwiyat allati natadawa biha wa ruqal lati nartaqi biha hal taruddu min qadarillahi syai'an. Rasulullah, obat-obat yang kita pakai ini, yang kita pakai untuk berobat, terus ruqyah ya, ruqyah itu ya bacaan-bacaan Quran yang kita harapkan bisa menyembuhkan, itu bisa menolak takdir atau tidak? Kata Rasulullah, iya min qadarillah. Itu bagian dari takdir. Jadi usaha kita itu adalah bagian dari takdir. Dalam Islam itu takdir bukan ajaran yang membuat manusia tidak perlu berusaha. Takdir itu level Tuhan ya, level Allah. Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu, sudah mengatur sesuatu. Tapi level manusia itu level usaha. Jangan dibenturkan dua level itu. Ketika ada sesuatu, ya kita berusaha sekuat mungkin. Hasilnya kita serahkan pada Allah setelah kita berusaha sekuat mungkin. Karena itu kita Rasulullah tanya, bagaimana kalau saya ini ada seorang Arab Baduy ya, Arab Baduy datang kepada Rasulullah naik onta, bawa ontanya. Ketika akan masuk ke masjid, dia tanya, ya Rasulullah, ini onta saya ikat atau saya bertawakal aja? Kata Rasulullah, ikat kemudian tawakal. Jadi bertawakal itu bukan berarti tidak berusaha, tidak berikhtiar. Ya, Rasulullah tidak pernah memerintahkan perang tanpa senjata, ya. Enggak. Justru Quran mengatakan wa'aidu lahum mastata'tum, persiapkan untuk perang itu. Mirribatil khail dengan min quwwati wa mirribatil khail, dengan kekuatan dan dengan kuda-kuda yang diikat ya. Segala fasilitas yang bisa diusahakan ya, mastata'tum, wa'aidu lahum mastata'tum. Itu ajaran Rasulullah SAW. Islam seperti itu. Ada ajaran yang sangat ya sesuai ya dengan, bukannya sesuai, bahkan dia berkontribusi dalam dunia pengetahuan modern ya. Dalam metode ilmiah yang empirik, Islam tidak, bahkan sangat sesuai, bahkan Islam yang mendorong sebenarnya. Kalau mau kita bicarakan bagaimana metode penelitian empirik itu asalnya dari umat Islam, dari Al Hasan bin Haytham ya, sebelum Roger Bacon ya, kalau ada yang bicara tentang metode penelitian ilmiah dari Roger Bacon, lalu baca bukunya Al-Manadhir, yang mukaddimahnya Al-Manadhir Ibnul Haytham, dia tahu bahwa Roger Bacon itu cuma ngambil apa adanya dari Ibnul Haytham. Metode aslinya dari Ibnul Haytham. Itu 200 tahun sebelum Roger Bacon. Jadi itu seperti itu umat Islam. Dunia kesehatan juga maju dengan seperti itu. Ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang dokter namanya Al Harith bin Qaladah. Dia temukan masyarakat Madinah itu sehat-sehat, ya kok dia kayak nggak terima pasien gitu. Dia tanya pada
Ini apa sebabnya saya kok nggak terima pasien? Lalu Rasulullah mengatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna la nasba'. Kita adalah kaum yang kalau makan itu ketika kita lapar, ketika kita makan tidak sampai kekenyangan berlebihan. Itu anjuran dari Quran. Quran mengatakan kulu washrobu wala tusrifu, makan minum dan jangan berlebihan. Itu jadi makanannya sudah baik, baik pun kalau berlebihan nggak jadi nggak baik. Itu ajaran Islam seperti itu. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Itulah Islam yang terkait dengan wabah juga seperti itu Islam mengajarkan. Tanya tentang taun. Kata Rasulullah, at-taun itu idza sami'tum bihi bit-taun bi ardin fala tuqdimu alaihi. Kalau kalian mendengar ada taun di satu tempat, jangan masuk. Wa idza sami'tum bihi wa antum fiha. Nah, kalau kamu ada di mendengar tentang ada wabah itu dan kamu ada di dalamnya, jangan keluar. Supaya tidak menyebar. Yang tidak terjangkiti juga tidak tertular. Itu prinsip seperti itu diakui oleh dokter-dokter di dunia sekarang ya. Kalau baca buku kesehatan tentang sejarah karantina gitu, itu disebut di antara yang pertama kali mengajarkan tentang ajaran karantina itu Prophet Muhammad, ya, Nabi Muhammad SAW. Dia kontribusinya dalam dunia kesehatan itu diakui, walaupun tidak semua yang menulis tentang itu beriman pada mereka masih Nasrani, tapi tidak bisa diingkari bahwa Rasulullah yang mengajarkan itu sebelum dunia kedokteran menemukan cara itu. Itu Rasulullah yang pertama, ya bisa katakan ya yang terdokumentasi anjuran itu dari Rasulullah SAW. Bahkan ya, bahkan istilah karantina itu juga dari umat Islam. Karantina itu bahasa Italia awalnya, artinya 40 hari. Dari mana itu 40 hari? Ibnu Sina, dilewatkan Ibnu Sina. Ya, kita tahu Ibnu Sina dokter yang terkenal di umat Islam ya, dia tinggal di abad ya tahun 980 Masehi ya, 370 Hijriah ya, di abad ke-10, abad ke-10 itu Eropa masih gelap sekali ya. Di sana nggak ada kedokteran ya, dokter-dokter itu ketika itu ya mistik lah ilmu kedokteran sekitar. Itu Ibnu Sina mengatakan kalau ada komunitas sekelompok orang atau orang yang terjangkiti penyakit menular itu hendaknya diisolasi dan dengan waktu 40 hari kan, sampai diyakinkan tidak menular lagi, sembuh atau sampai tidak menular 40 hari. Ya, kalau sekarang ini corona kan yang diisolasi itu 14 hari, ada sampai 20 hari, sampai 40, saya yakin 40 hari itu arba'iniyah. Arba'iniyah itu oleh orang Itali terjemah kuarantin. Kuarantin artinya 40 hari. Dari situ istilah karantina itu dari arba'iniyah itu. Dari arba'iniyah. Ya, kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW ya. Jadi mulai dari makanan, mulai dari anjuran untuk melihara kesehatan, mulai dari persepsi mindset bahwa orang sehat itu lebih baik. Ya, Rasulullah kan mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minil dhaif. Orang beriman yang kuat, sehat, ya sehat dan kuat. Ya, tentu orang kuat kalau nggak sehat kan nggak ada gunanya. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang yang lemah. Dimulai dari persepsi seperti itu tentang kesehatan. Jadi bukan orang yang soleh itu yang lemah, yang tidak bicara. Gitu. Jadi, Aisyah pernah lihat ada orang kok jalannya lemah, tertunduk-tunduk. Apa itu? Mereka ini mutanasikun, mereka orang yang rajin ibadah. Kata Rasulullah SAW, kata Aisyah, Umar itu kalau jalan cepat, idza masya asra. Wa idza takallama asma, kalau bicara kencang. Wa idza at'ama asba, kalau dia ngasih makan dia sampai buat orang kenyang. Wa idza daraba auja, kalau mukul sampai sakit. Wa huwa nasik hakun, tapi dia ahli ibadah gitu. Jadi orang ahli ibadah tuh pasti orang lemah gitu. Orang kuat ya ahli ibadah. Itu dalam Islam seperti itu. Jadi itu mindsetnya juga diluruskan. Bagaimana orang tuh harus sehat. Lalu juga tentang ajaran makanan, pilih makanan. Lalu jumlahnya jangan berlebih-lebihan juga, frekuensi makannya, karena makanan mendatangkan kesehatan, makan yang banyak sebanyak-banyaknya enggak juga. Semua harus seimbang. Terus dalam ajaran tawakal ya juga seperti itu Islam. Mengajarkan orang harus berusaha untuk menjadi sehat. Kalau sakit juga berusaha untuk menolak kesehatan.
Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk salullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah kesehatan, afiah, dan keselamatan. Afiah itu kalimat yang sangat luas artinya. Keadaan yang terselamatkan dari segala hal yang tidak baik, penyakit, kemiskinan, itu namanya afiah. Salullah al-afiyah artinya akan dibebaskan dari penyakit dan segala macam kesulitan. Rasulullah juga melarang orang mengharap ingin mati, la yatamanna ahadukumul maut li dhurrin yusibuhu, kalau dapat musibah jangan mengharapkan mati. Tapi justru mintalah salullah al-afiyah, mintalah al-afiyah, mintalah kesehatan, keselamatan. Gitu. Itu ajaran Islam. Sehingga umat Islam itu umat yang kuat, sehingga akhirnya bisa menguasai dunia karena umat Islam cara berpikirnya jauh lebih maju dibanding umat-umat yang lain. Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya ahli fikih, bukan hanya ahli bahasa, tapi juga ahli kesehatan. Para tabiin, ya, murid-muridnya melihat Aisyah ini kan banyak mengajar setelah Rasul meninggal, dia mengajar banyak, mengajarkan fikih, mengajarkan. Sahabatnya melihat, ya, pemurid-muridnya melihat, ya, ibu kami, ya, karena umur mukminin itu ibunya orang beriman. Kami lihat kau mengetahui hadis, ya, kita tahu kalau kamu ada hadis tentang agama itu karena Anda itu istrinya Rasul. Kami lihat kamu itu tahu tentang banyak syair-syair gitu. Ya, kami tahu kan Anda itu anaknya Abu Bakar yang memang wawasannya luas. Tapi kok kami lihat kamu banyak tahu tentang kesehatan, dari mana? Gitu. Nah, saya menjelaskan, ya, Rasulullah itu adalah, ya, orang yang banyak berbuat untuk masyarakat, ya, karena dengan seperti itu, ya, Rasulullah. Ya, ini yang tidak banyak diketahui oleh orang yang di luar rumah, ya, karena beliau di dalam rumah. Jadi dengan banyaknya kegiatan Rasulullah, banyak yang memberi pada Rasulullah sering sakit. Itu karena Rasulullah sering sakit, saya akhirnya berusaha mencari obat. Jadi dapat ilmu. Nah, itu istri yang soleh gitu. Jadi berusaha bagaimana supaya suaminya tetap sehat, supaya bisa memberi kepada masyarakat. Dia dapat ilmu dari pengalamannya merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang wabah, ya, kita sudah bahas bagaimana Rasulullah menganjurkan untuk adanya isolasi, itu diakui oleh dunia kesehatan, dan juga para sahabat mengembangkan metode Rasulullah SAW. Amr bin As radhiyallahu anhu di kasus Taun Amwas, setelah, ya, disepakati, ya, setelah disepakati bahwa harus ada isolasi, dia lihat ada fenomena lain. Kalau dalam satu komunitas yang terjangkit itu kalau banyak orang berkumpul, itu penyebaran cepat. Tapi kalau orang terpisah-pisah, itu penyebaran lambat. Akhirnya dia perintahkan orang-orang itu untuk berpencar ke gunung-gunung. Dan dengan cara itulah penyakit Taun Amwas itu selesai. Amr bin As. Sebelum ada social distance zaman sekarang, sebelum ada WHO dan seterusnya, Amr bin As mengambil. Setelah itu berkembang ilmu kesehatan dalam dunia Islam. Banyak dokter-dokter, ya, yang muncul, yang mengembangkan ilmu kesehatan yang dulu mati, ya. Sebenarnya ilmu kesehatan sebelum Islam ada, kaum Yunani, ya, ada dokter-dokter, ya, ahli kedokteran, Jalinus, Aristoteles juga ahli kesehatan. Itu, tapi di Eropa ditinggalkan. Jadi Yunani itu diwarisi oleh kaum Romawi. Romawi ngambil sedikit dari budaya Yunani, diambil, ya, masa pemerintahannya. Setelah kaum Romawi dengan budaya paganismenya, Romawi Masehi makin jauh lagi dari ilmu kesehatan yang diwarisi oleh kaum Yunani. Walaupun ilmu kesehatan di kalangan kaum Yunani juga minim sebetulnya, banyak yang salah, ya, banyak yang mispersepsi. Seperti dalam Jalinus itu mengatakan manusia itu muncul, ya, janin itu dari darah haid. Itu logikanya kalau wanita yang tidak melahirkan kan darah haidnya turun, begitu dia hamil berhenti, ya, berarti dari situ tercipta janin, ya, itu kan. Itu dikoreksi oleh Al-Qur'an, ya, luar biasa. Al-Qur'an ketika itu, ya, belum ada mikroskop kan, ya, tapi Al-Qur'an sudah mengatakan bahwa proses pembentukan manusia itu dari nutfatin amsyad, dari pertemuan sel telur dengan nutfah, gitu. Panjang di Quran dan di hadis banyak. Intinya bahwa Islam itu memberikan persepsi yang benar tentang dunia kesehatan. Dan itu setelah itu berkembang.
Dan dokter-dokter setelah itu ya, cara cara mereka mengobati jauh lebih modern. Misalnya sekarang alat-alat bedah itu ada gunting lah, terus ada congkel macam-macam itu yang menemukan siapa yang menemukan? Itu Az-Zahrawi. Sampai sekarang kitabnya Az-Zahrawi masih ada, dan alat-alat yang beliau temukan itu sampai sekarang ya itu alat yang dipakai oleh para dokter sekarang ya masih sama. Ya, guntingnya sama, bentuknya sama, terus alat congkelnya sama, dan semua macam itu segala seperangkat itu masih dari yang ditemukan oleh Az-Zahrawi. Di antara yang terkenal juga Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam kitabnya At-Tib, Al-Qanun fit Tib ya, itu kitab besar, itu 3 jilid, itu tentang dasar-dasar kedokteran, yaitu dasar kedokteran yang sekarang modern dasarnya dari situ, walaupun sudah banyak pengembangan. Di antara masalah wabah ini, mengatasi penyakit ini juga Ibnu Sina punya anjuran yang baik untuk kita kita terapkan ya. Beliau mengatakan innal wahma nisfudda walid niknan nisfud dawa wasobru bidayatus syifa. Beliau katakan al-waham mispersepsi gitu. Informasi yang salah itu setengahnya penyakit. Jadi penyakit itu bisa makin parah kalau uh, informasi yang datang itu salah. Ya, salah info atau salah persepsi. Orang jadi pesimis atau dari ya dengan apa namanya? Dengan hal-hal yang membuat orang jadi tidak punya harapan. Nah, itu bisa membuat penyakit semakin parah. Sisi lain itminan itu nisfud dawa, kalau orang tenang, tentrem, itu setengah penyembuhan dari situ bisa terjadi. Wasobru bidayatus syifa, orang kalau sabar itu permulaan dari kesembuhan. Yaitu beliau dari segi psikologi juga beliau mengaitkan, ya, mengaitkan. Yang unik dalam Islam juga ya, Al-Quran itu syifa lima fis sudur, ya, syifa ya, penyembuh secara umum juga, dan sudah banyak kasus ya, banyak dicoba dan terjadi ya, orang termasuk dalam kasus sekarang COVID-19 ini ada yang diperiksa terjangkiti positif. Nah, kan belum ada vaksin, gimana caranya ya? Quran kan penyembuh, dia baca Al-Quran Al-Baqarah ya, ini langsung dari saya dengar sendiri kasusnya dari orang yang menyembuhkan ya. Sudah beberapa kasus dengan cara seperti itu, diajak baca surat Al-Baqarah tiap hari, setiap hari Al-Baqarah, cuma 4 hari saja diperiksa lagi negatif. Salah satu contoh ya, jadi Quran itu betul-betul menyembuhkan karena ada mekanisme selain dengan obat, mekanisme juga kesembuhan dari dalam, daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh banyak sebabnya ya, dari rasa percaya diri seorang, dan Allah juga menciptakan tubuh itu mampu mengalahkan penyakit, ada antibodi. Ya, barangkali ini lewat mekanisme antibodi. Itu di Ibnu Sina ya, Ibnu Sina itu sangat komprehensif punya ya, kalau ada yang sempat baca Al-Quran itu bisa sekarang juga bisa didapatkan kitab-kitab itu, diterjemahkan juga dalam banyak bahasa ya, PDF-nya juga ada di komputer. Ada juga yang cukup karya yang cukup fenomenal ya, monumental, itu karyanya Ibnu Baitor, itu Al-Kamil fi al-aghdiyati wal adwiyati wal aksyab. Jadi kitab yang ensiklopedi tentang makanan-makanan, obat-obat, dan tumbuhan-tumbuhan. Itu disebutkan tumbuhan ini khasiatnya begini, cara mengolahnya seperti ini. Di antara kaidah yang dipakai ya, kedokteran yang lama ya, ini sebetulnya kaidah ini sejak zaman Yunani, tapi juga dilanjutkan di dalam peradaban Islam. Itu kalau penyakit bisa disembuhkan dengan nutrisi, dengan giza, ya, dengan makanan saja. Dimulai dengan makanan, dengan nutrisi. Nutrisi itu juga kalau masih bisa disembuhkan dengan nutrisi yang sederhana, dimulai dengan sederhana. Tapi kalau perlu nutrisi yang dicampur, yang ramuan, baru. Kalau tidak cukup dengan nutrisi, baru dipakai pengobatan dengan obat-obat yang bukan makanan biasa, yang hanya dipakai ketika orang sakit. Itu asalnya seperti itu kedokteran di zaman Islam. Jadi ya ketika itu antara pengobatan dengan industri belum nyambung tuh. Sekarang itu antara obat dengan industri itu ya nyambung. Jadi kadang-kadang
orang itu langsung disuruh untuk beli obat dulu, padahal bisa diobati dengan cara yang lebih lebih sederhana ya, dengan memperkuat eh, imunitas, mengusahakan kehidupan yang bersih dengan makanan-makanan yang bergizi. Sebetulnya bisa dengan seperti itu. Kalaupun itu nggak cukup, bisa juga dengan obat-obatan tradisional, obat-obatan yang dari alam ya, yaitu dalam kitab Al-Kamil itu banyak banyak ya, ya habah sauda lah, ya madu, ya macam-macam obat-obatan. Kita juga di dunia timur juga mengenal banyak ya pengobatan-pengobatan tradisional yang bisa ya. Walaupun kita juga Islam tidak mengharamkan obat-obat kimia, karena itu juga bagian dari ilmu yang perlu dihargai dan terbukti berhasil. Itu Islam tidak anti anti seperti itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita sebagai umat Islam itu berbahagia ya. Jadi umat yang sebetulnya kalau kita paham agama kita agak umat yang paling sehat. Walaupun juga di kasus sekarang COVID-19 ini juga kita bersyukur kasus di umat Islam itu jauh lebih sedikit dibanding negara-negara lain yang mayoritas non-Islam ya. Mulai dari Timur Tengah sampai di Asia Tenggara ya, kita relatif sedikit. Ya, mudah-mudahan ya Allah selamatkan kita, Allah jaga kita dari segala bala, dan semoga cepat selesai ya. Beberapa negara di hari-hari ini sudah mulai mengurangi isolasinya ya. Ada yang kalau di Eropa, Norwegia sudah mulai membuka, Swiss mulai membuka, Turki yang 3-4 hari menutup 31 kota sudah mulai membuka sedikit. Kalau di Timur Tengah yang sudah menyatakan akan membuka, bahkan akan melaksanakan sholat Jumat terbuka itu Yordan. Ya kita insya Allah mulai mendekati lah masa-masa ya wabah ini semakin menurun ya, grafiknya juga menurun ya, walaupun kita tidak boleh terburu-buru ya, kita masih perlu bersabar agar betul-betul penularan itu uh, diminimalisir ya. Ya demikian, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.